Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Pernikahan pertama selalu terasa istimewa. Setiap detailnya, dari momen pertunangan hingga hari pernikahan, terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Begitupun dengan pernikahanku dengan Arif. Aku, Arini, seorang wanita biasa yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah, merasa sangat beruntung saat bertemu dengan Arif, seorang duda dengan baik hati, perhatian, dan selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami berkenalan melalui teman-teman satu kantor. Dan meskipun Arif telah menikah sebelumnya dan memiliki pengalaman hidup yang lebih berat, aku merasakan kedekatan yang begitu cepat antara kami. Arif adalah pria yang cukup pendiam, tetapi sangat sabar dan tulus. Ia selalu membuatku merasa spesial, entah itu lewat kata-kata manis, perhatian kecil, atau caranya mendengarkan dengan sepenuh hati saat aku berbicara tentang hal-hal sepele. Kami menikah kurang lebih 2 tahun setelah berkenalan, dan meskipun Arif adalah seorang duda, aku merasa tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Ia berjanji untuk memberikan yang terbaik dalam pernikahan kami, dan aku percaya padanya. Tentu saja, pernikahan tidak selalu mulus. Pasti ada banyak hal yang perlu kami hadapi bersama, dan ia tetap menjadi sosok yang perhatian dan penuh kasih. Namun, kehidupan kami mulai berubah. Semakin lama aku tinggal bersama Arif, aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Keanehan-keanehan kecil muncul satu persatu. Namun aku sempat mengabaikannya karena terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari dan berusaha tetap berpikiran positif. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan tas Arif untuk membantu menyiapkan barang-barang yang akan dibawa saat bepergian, aku menemukan sebuah struk transferan yang tertinggal di dalam dompetnya. Struk itu terlihat biasa saja pada pandanganku yang pertama. Hanya ada tulisan nama bank dan sejumlah uang yang ditransfer. Aku tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya sebagai pengeluaran biasa. Namun, beberapa hari kemudian, aku kembali menemukan struk yang sama, dan yang membuatku terkejut adalah jumlah uang yang ditransfer cukup besar. Bukan sekali atau 2 kali, aku mulai sering menemukan struk transfer dengan nominal yang lebih tinggi dari biasanya. Aku pun mulai merasa ada yang aneh. Arif tidak pernah mengatakan apa-apa mengenai uang yang ia transfer, apalagi untuk jumlah yang cukup besar seperti itu. Aku merasa ada yang disembunyikan dariku, tapi aku berusaha menenangkan diri dan menganggapnya hanya sebagai salah paham. Rasa curiga itu semakin kuat saat aku menemukan struk transfer dengan nama yang asing. Rika. Nama itu benar-benar tidak pernah aku dengar sebelumnya. Dan aku merasa sangat bingung. Aku berusaha mengingat-ingat. Apakah Arif pernah menyebutkan seseorang bernama Rika? Aku merasa cemas. Nama itu terdengar seperti nama wanita. Dan aku tak bisa menahan rasa ingin tahuku. Aku mulai berpikir, siapa sebenarnya Rika ini? Kenapa namanya terus muncul dalam struk transfer itu? Apakah Rika ini seseorang yang penting dalam hidup Arif? Ataukah ada hal lain yang sedang disembunyikan dariku? Aku mencoba untuk bersikap tenang, namun semakin lama rasa ingin tahuku semakin besar. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Rika. Tanpa memberitahukan Arif, aku mulai memeriksa ponselnya secara diam-diam, mencari percakapan atau petunjuk apapun yang bisa menjelaskan siapa Rika. Di sana, aku menemukan beberapa pesan singkat antara Arif dan seseorang dengan nama Rika. Isi pesan-pesan itu tidak terlalu mencurigakan pada awalnya. Hanya sekedar ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan, atau percakapan ringan mengenai masalah pribadi. Namun, satu kalimat dalam pesan itu membuatku terperanjat. Rika mengucapkan terima kasih karena Arif selalu menjaga dan membantunya. Kata-kata itu memantul di kepalaku. Menjaga
Dan, membantu? Apa maksudnya? Kenapa Arif tidak pernah menceritakan hal ini padaku? Aku semakin merasa ada yang tidak beres. Mengapa Arif tidak pernah membahas Rika? Wanita yang ternyata memiliki hubungan begitu dekat dengannya? Aku merasa terkejut, bingung, dan mulai marah karena ternyata selama ini ada hal besar yang disembunyikan dariku. Pikiran-pikiranku semakin kacau. Aku merasa tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin menghadapinya. Tapi bagaimana jika ternyata aku salah menuduh? Aku tidak ingin merusak pernikahan kami hanya karena perasaan curiga yang belum tentu benar. Tetapi, di sisi lain, aku tidak bisa menahan perasaan cemas ini. Aku merasa seperti ada yang disembunyikan dariku, dan aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Setiap kali aku melihat Arif, aku merasa tidak nyaman. Rasanya seperti ada jarak antara kami, meskipun ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksetiaan atau perubahan perilaku yang jelas. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif dan menyibukkan diri dengan pekerjaan atau kegiatan lainnya. Tetapi perasaan itu terus menghantuiku. Apakah ini perasaan yang wajar dalam sebuah pernikahan? Ataukah ini tanda bahwa ada yang salah dalam hubungan kami? Sampai suatu hari, aku menemukan lagi struk transfer yang lebih mencurigakan dari sebelumnya. Kali ini, jumlah uang yang ditransfer jauh lebih besar, dan alamat pengirimnya juga tercatat dengan jelas di struk tersebut. Nama, Rika, kembali muncul. Aku merasa jantungku hampir berhenti berdetak. Apa yang sebenarnya terjadi? Arif tidak pernah berbicara tentang hal ini, dan aku mulai merasa sangat marah dan kecewa. Aku tahu aku harus berbicara dengannya, tetapi aku takut jika ini akan menjadi awal dari keretakan hubungan kami. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menghadapi kenyataan bahwa mungkin selama ini aku telah dibohongi oleh suamiku? Aku hanya bisa menatap struk itu dalam diam, berpikir tentang langkah apa yang harus kuambil selanjutnya. Aku merasa bingung, terluka, dan mulai merasakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Arif. Apakah ini tanda bahwa pernikahan kami sedang mengalami ujian yang lebih besar dari yang pernah kami bayangkan? Setelah menemukan struk transfer yang lebih mencurigakan lagi, aku merasa seolah dunia sekitarku tiba-tiba berubah menjadi kabut tebal yang sulit untuk kujelajahi. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Setiap kali aku berpikir untuk menghadapinya, aku merasa ragu. Apakah aku siap menghadapi kenyataan pahit? Atau apakah mungkin aku hanya berlebihan dan berprasangka buruk? Aku memutuskan untuk tidak langsung membicarakannya dengan Arif. Aku ingin melihat lebih banyak bukti, mengumpulkan lebih banyak informasi, agar aku bisa memahaminya dengan lebih jelas. Aku tahu ini mungkin salah, tetapi rasa penasaran dan perasaan dikhianati semakin membuatku tidak bisa berpikir jernih. Aku mulai memeriksa hal-hal kecil lainnya yang biasanya tidak kuperhatikan. Seperti, mengapa Arif menjadi lebih tertutup belakangan ini? Mengapa ia sering pulang terlambat? Bahkan saat aku tahu ia tidak ada jadwal kerja malam, dia selalu memberi alasan yang terdengar masuk akal, rapat atau pekerjaan mendesak. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Pada suatu malam, ketika Arif sedang tidur, aku membuka ponselnya lagi. Kali ini, aku merasa lebih nekat. Aku mencari percakapan lebih lanjut dengan Rika, berharap bisa menemukan jawaban yang jelas. Dan benar saja, aku menemukan beberapa pesan yang tidak aku harapkan. Salah satunya tertulis, "Terima kasih sudah bantu aku lagi. Aku benar-benar bingung. Arif, aku tidak tahu harus kemana." Pesan itu benar-benar membuat hatiku sakit. Rika terlihat sangat bergantung pada Arif, bahkan lebih dari yang kuperkirakan. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa suamimu menjadi tempat pelarian orang lain, terutama orang yang sudah menjadi bagian dari masa lalunya. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan betapa hancurnya perasaan ini. Semua kepercayaan yang kuberikan kepadanya, semua janji yang kami buat, kini terasa seperti sesuatu yang rapuh, yang bisa hancur begitu saja. Aku merasa semakin terjebak dalam kebingunganku. Arif tak pernah menceritakan tentang Rika secara terbuka. Tidak ada penjelasan mengapa dia terus membantu mantan istrinya, apalagi dengan jumlah uang yang begitu besar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada hubungan lain yang lebih dalam antara mereka?
Mengapa Rika terus-menerus meminta bantuan? Dan mengapa Arif tidak pernah memberitahuku tentang hal ini? Keputusan itu datang begitu saja. Aku merasa aku tidak bisa lagi membiarkan diriku hidup dalam kebingunganku. Aku harus bertanya pada Arif. Aku tidak bisa terus berdiam diri, menunggu kebenaran datang sendiri, karena semakin lama aku menunggu, semakin dalam pula rasa curigaku ini berkembang. Aku merasa tidak ada pilihan lain. Meskipun aku takut jika kenyataan yang akan kuhadapi justru lebih menyakitkan daripada yang sudah aku bayangkan. Hari itu, aku menunggu Arif pulang dengan hati berdebar. Saat ia masuk rumah, aku langsung memintanya untuk berbicara. "Arif, kita perlu bicara," kataku dengan suara yang agak tegang. Arif yang baru pulang kerja tampak bingung, tetapi ia hanya mengangguk dan mengikuti aku ke ruang tamu. "Kenapa kamu mentransfer uang untuk Rika?" Aku membuka percakapan dengan pertanyaan langsung, tanpa basa-basi. Arif terkejut. Wajahnya sedikit memucat. Ada ketegangan yang kurasakan dari raut wajahnya. Apa maksudmu?" Jawabnya dengan nada agak terkejut, mencoba menghindar dari topik itu. Aku merasa frustrasi. Aku tahu tentang semua struk transfer yang kamu simpan. Dan aku sudah melihat percakapanmu dengan dia. "Arif, siapa sebenarnya Rika? Mengapa kamu terus membantu dia?" Tanyaku lebih keras, dengan perasaan marah yang sulit aku tahan. Arif terdiam. Dia menghela napas panjang, terlihat seperti sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara, dengan suara pelan. "Rika adalah mantan istriku. Dia sekarang hidup sendiri, dan dia sedang mengalami masa sulit. Aku merasa kasihan padanya. Arini, dia tidak punya siapa-siapa lagi setelah cerai denganku. Aku merasa seperti ada batu besar yang menimpa dadaku. Maksud kamu merasa kasihan padanya? Tapi kita sudah menikah. Arif, kamu harusnya membantu aku, bukan dia." Jawabku dengan suara yang hampir pecah. Aku merasa seolah-olah Arif benar-benar tidak memahami posisiku sebagai istrinya. Semua yang kami bangun bersama, semua waktu yang telah kami habiskan, kini terasa sia-sia. Arif mencoba menjelaskan, tapi aku sudah terlalu terluka untuk mendengarkan lebih jauh. "Dia tidak punya anak. Arif, tidak ada kewajibanmu untuk menafkahi dia lagi. Kita tidak bisa hidup seperti ini," kataku, hampir menangis. Arif tampak bingung, seperti tidak menyangka aku akan bereaksi seperti ini. "Aku hanya ingin membantu. Arini, dia sudah sangat kesulitan, dan aku merasa harus melakukannya." Jawaban itu benar-benar membuatku marah. "Apa aku tidak cukup untukmu? Apa aku tidak lebih penting dari dia?" Teriakku, tidak bisa menahan rasa sakit yang semakin dalam. Aku merasa dikhianati. Selama ini, aku telah berusaha untuk mencintai dan mendukung Arif sebaik mungkin, tapi ternyata di balik itu semua, ada seorang wanita yang terus-menerus menggerogoti hidup kami. Aku merasa tersakiti dan kecewa, dan rasa marah itu membuatku mulai merencanakan sesuatu yang lebih ekstrim. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, tapi aku merasa perlu menunjukkan kepada Arif bahwa dia telah melukai hatiku. Hari itu, saat Arif pergi bekerja, aku membuka rekening kami bersama. Aku mulai mentransfer semua dana yang ada di rekening suami ke rekening pribadiku. Ini adalah caraku untuk memberi pelajaran kepadanya, untuk membuatnya merasakan sedikit saja dari apa yang aku rasakan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi aku merasa keputusan itu adalah langkah yang harus kuambil. Aku ingin Arif merasakan bagaimana rasanya dikhianati, bagaimana rasanya hidup dalam kebohongan. Aku ingin dia merasakan betapa sakitnya ditinggalkan, seperti yang kini aku rasakan. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang campur aduk. Semalam aku merasa sedikit lega setelah mengungkapkan perasaanku kepada Arif. Meskipun amarahku belum sepenuhnya reda, aku merasa keputusan untuk memindahkan dana dari rekening bersama ke rekeningku adalah langkah yang perlu diambil. Aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku tak bisa terus diperlakukan seperti ini. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan, kehilangan sesuatu yang berharga, seperti aku yang kehilangan kepercayaan padanya. Hari itu, seperti biasa,
Arif berangkat kerja lebih pagi. Aku tidak menghubunginya. Aku tahu, dia pasti masih berpikir bahwa aku hanya emosi sesaat dan akan mereda. Aku tidak ingin langsung memberitahu dia tentang langkah besar yang telah aku ambil. Biarkan saja. Aku ingin dia merasa bagaimana rasanya kehilangan kontrol. Siang hari, aku menerima pesan singkat dari Arif, yang menanyakan apakah aku sudah merasa lebih baik. Mungkin dia merasa cemas, atau mungkin dia merasa sedikit bersalah. Namun, aku tidak membalas pesan itu. Aku hanya memandangi layar ponselku dengan kosong, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa jam berlalu, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Arif baru pulang. Biasanya, saat dia pulang, dia akan memberi salam atau sedikit berbicara tentang apa yang terjadi di hari itu. Tetapi kali ini, dia langsung menuju ruang tamu dengan wajah yang serius. Aku bisa merasakan ketegangan dalam langkahnya. "Arini, kita harus bicara," katanya. Suaranya cemas, namun aku bisa merasakan ada amarah yang terselip di dalamnya. Aku mengangguk, tetap duduk di sofa. Aku memandangnya dengan tenang, meskipun di dalam hatiku ada gejolak yang kuat. "Tentu, Arif. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Arif duduk di depanku dengan ekspresi serius. Matanya menatapku tajam, dan aku bisa melihat ada kekhawatiran yang jelas di wajahnya. "Ada yang aneh dengan rekening kita. Semua dana di sana hilang, dipindahkan ke rekeningmu. Kamu yang lakukan itu, kan?" katanya. Nada suaranya penuh dengan kekesalan. Aku tahu dia merasa terkejut dan marah, tapi aku tidak akan mundur. Aku menatapnya tanpa ragu. Tidak ada rasa bersalah di dalam diriku. "Iya, aku yang melakukannya," jawabku. Suaraku tenang namun penuh ketegasan. "Aku merasa kamu sudah cukup banyak mengecewakan aku. Arif, kamu lebih memilih menolong mantan istrimu, sementara aku yang istrimu ini terus disakiti." Arif terdiam sejenak, mungkin mencoba mencerna kata-kataku. "Arini, itu uang kita. Itu tabungan kita. Kenapa kamu lakukan itu tanpa bicara denganku dulu?" Suaranya semakin meninggi, dan aku bisa melihat bagaimana amarahnya mulai terlihat jelas. Aku tidak takut menghadapi kemarahannya. Aku sudah cukup lama hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan. "Kenapa aku harus bicara denganmu, Arif?" tanyaku dengan suara yang mulai meninggi. "Kamu lebih memilih menolong Rika daripada aku. Itu bukan uang kita lagi. Itu sudah menjadi uangku. Karena aku yang mengorbankan semuanya untuk mempertahankan hubungan ini sementara kamu malah sibuk dengan masa lalumu." Arif berdiri dengan langkah cepat, tampak marah. "Jangan bicara begitu. Aku hanya berusaha membantu Rika. Dia sedang kesulitan, dan aku hanya mencoba menjadi orang yang baik." Dia hampir berteriak, tangan terangkat seolah hendak menunjukku, namun dia menahan diri. Aku berdiri dari tempatku, menghadapi Arif dengan penuh keyakinan. "Aku tidak peduli tentang alasan kamu, Arif. Kamu bisa memberi alasan sebanyak apapun, tapi yang jelas, kamu sudah melukai aku. Kamu sudah memilih untuk menolong orang yang sudah tidak ada urusannya lagi dengan hidupmu, sementara aku, istrimu, diabaikan." Aku melihat Arif terdiam, seperti sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. Tapi aku tahu sudah tidak ada lagi alasan yang bisa membenarkan tindakannya. "Kenapa kamu merasa perlu menolongnya, Arif? Apa kamu merasa lebih bertanggung jawab pada Rika daripada aku? Kita sudah menikah, aku yang ada di sini, di sampingmu, dan kamu malah memilih untuk terus memberi dia perhatian lebih dari yang seharusnya." Sambil berbicara, aku bisa merasakan emosi yang terus memuncak. Aku tidak bisa lagi menahan amarah dan kecewa yang sudah lama aku pendam. Arif mulai terlihat cemas, mungkin juga merasa bersalah, tetapi rasa marahku sudah terlalu besar. Aku merasa sangat dihina. "Arif, semua pengorbanan yang aku berikan untukmu, untuk hubungan kita, ternyata tidak ada artinya. Kamu lebih memilih memberi uang dan perhatian pada wanita yang seharusnya sudah kamu lupakan. Jadi jangan harap aku akan diam saja setelah semua yang kamu lakukan." Arif menghela napas panjang, seolah mencoba mengatur pikirannya, tetapi aku tidak peduli.
Apa kamu masih ingin membela keputusanmu itu? Apa kamu pikir aku bisa terus tinggal di sini, dengan perasaan seperti ini? Lanjutku, menatapnya tajam. Tidak, Arif. Aku sudah cukup. Aku sudah menunggu terlalu lama. Sekarang, giliran kamu yang harus merasakan akibat dari pilihanmu. Aku bisa melihat wajah Arif yang mulai berubah. Kecemasan di wajahnya berubah menjadi kemarahan yang mendalam. Jadi ini semua karena uang? Ini tentang uang? Kamu tidak paham, Arini. Aku hanya ingin membantu dia. Jawabnya dengan suara yang semakin keras. Aku melangkah mendekat, menatapnya dengan penuh ketegasan. Bukan tentang uang, Arif. Ini tentang kepercayaan. Kamu menghancurkannya. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terus diperlakukan seperti ini. Jika kamu tidak bisa menghargai aku sebagai istrimu, maka aku tidak akan ada lagi di hidupmu. Aku bisa melihat bagaimana kata-kataku mulai menghujam. Arif berdiri terdiam, matanya penuh dengan penyesalan, namun juga amarah. Aku tahu, bagaimanapun dia mencoba menjelaskan, aku sudah tidak bisa menerima semuanya lagi. Keputusan ini sudah dibuat, dan tidak ada jalan kembali. Pagi itu, Arif pergi seperti biasa, dengan raut wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Aku tidak peduli dengan ekspresi itu. Aku hanya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah semua yang aku curigai benar adanya? Apakah dia benar-benar menempatkan wanita itu di atas segalanya? Aku tak bisa berhenti memikirkannya. Setelah beberapa jam menunggu, rasa cemas itu berubah menjadi kegelisahan. Aku merasa harus tahu, harus memastikan apakah Arif benar-benar berhenti mendukung Rika atau malah semakin memperdalam hubungan mereka. Aku membuka aplikasi pelacakan lokasi yang selama ini aku gunakan dengan hati-hati, sesuatu yang tidak pernah kuberitahukan padanya. Lokasi Arif terdeteksi di sebuah pusat perbelanjaan, tempat yang tidak pernah dia kunjungi tanpa alasan. Aku segera mengenakan pakaian dan keluar rumah, berusaha tidak membuatnya curiga. Aku tahu aku harus segera menuju ke sana, meskipun aku merasa seperti berada di tepi jurang, siap menghadapi kenyataan apapun yang ada di depan. Setelah beberapa saat, aku sampai di swalayan. Seperti biasa, tempat itu ramai dengan orang-orang yang berbelanja, namun aku tidak bisa fokus pada apapun kecuali menemukan Arif dan Rika. Langkahku dipercepat saat aku melihat mereka berdua. Aku melihat Arif berdiri dekat rak produk, berbicara dengan Rika. Mereka terlihat begitu akrab, tertawa, berbicara dengan wajah penuh kehangatan. Aku merasa seolah-olah semua udara di sekitarku menghilang. Aku menatap mereka, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti orang yang tidak ada tempatnya lagi di dunia ini. Aku hanya bisa berdiri, memandang mereka berdua dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku menelan ludah, mencoba menahan diri agar tidak meledak begitu saja. Namun, setiap detik yang berlalu hanya membuat aku semakin tidak tahan. Arif, yang seharusnya bersamaku, malah terlihat seperti pasangan yang baru jatuh cinta lagi dengan Rika. Mereka berbicara dengan nada yang lembut, seperti pasangan yang berbagi rahasia dan momen intim, sementara aku berdiri di sana, merasa seperti orang asing dalam hidupnya. Kepercayaan yang selama ini kuberikan kepada Arif terasa hancur berkeping-keping. Dengan langkah yang cepat, aku mendekati mereka berdua. Saat aku hampir sampai di depan mereka, aku tidak bisa lagi menahan amarah yang menggelora di dadaku. Aku merasa seperti sebuah bola api yang siap meledak. Tanpa perasaan ragu sedikit pun, aku langsung mengangkat suara. "Arif! Rika!" Seruku. Suaraku menggelegar, membuat orang-orang di sekitar kami menoleh. "Jadi, ini yang kalian lakukan? Ini yang kalian sembunyikan dariku selama ini?" Mereka berdua tampak terkejut. Wajah Arif langsung berubah pucat saat mendengar suaraku yang penuh emosi. Rika, yang awalnya tampak tenang, kini mulai terlihat cemas. Mereka berdua tak bisa mengelak, dan aku bisa melihat betapa keduanya mulai merasa terpojok. Aku menatap Arif dengan penuh kemarahan. "Apa yang kalian pikirkan?" Tanyaku. Suaraku kini semakin keras. "Apakah kalian pikir aku bodoh? Apa kalian kira aku tidak tahu bahwa kalian berdua masih terus berhubungan di belakangku?"
Arif membuka mulut, namun kata-kata tidak keluar. Wajahnya cemas, dan aku bisa melihat bahwa dia mulai merasa takut. "Arini, ini bukan seperti yang kamu kira," kata Arif dengan suara cemas, mencoba menenangkan situasi. Aku tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. "Bukan seperti yang aku kira." Aku tertawa sinis. "Apa yang tidak aku kira, Arif? Kalian berbelanja bersama, tertawa bersama, berbicara seperti sepasang kekasih. Lalu, kamu pikir aku tidak akan tahu bahwa kamu masih menafkahi dia? Apa kamu kira aku buta?" Aku menatap Rika dengan tajam. "Dan kamu?" Aku lanjutkan dengan suara yang bergetar karena amarah. "Kamu tidak merasa malu sedikit pun? Kamu datang ke sini, terus-terusan menggantungkan harapan pada Arif, meskipun kalian sudah lama berpisah? Apa kamu tidak merasa cukup untuk menerima kenyataan bahwa dia sudah punya hidup baru?" Rika tampak terdiam, wajahnya merah padam. Aku tahu bahwa kata-kataku memukulnya keras. Dia mencoba membuka mulut, mungkin ingin berbicara atau membela diri, tapi aku tak memberinya kesempatan. "Kamu tahu apa yang lebih buruk dari rasa sakit yang aku rasakan?" Lanjutku dengan suara yang semakin penuh ketegasan. "Ini, melihat suamiku, yang seharusnya menjadi tempat aku bergantung, malah lebih memilih mendukungmu, memberi perhatian lebih padamu, wanita yang sudah bukan siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Apa kamu merasa tidak berdosa sedikit pun?" Rika tampak terperangah, tidak tahu harus berkata apa. Arif, yang berdiri di sampingnya, mencoba mengalihkan pandangannya. "Arini, kamu tidak paham," katanya dengan nada yang lebih rendah, berusaha mempertahankan sikap tenangnya meskipun ada kegelisahan yang jelas terlihat di wajahnya. "Aku hanya membantu Rika. Dia sedang kesulitan." "Dia kesulitan?" Potongku dengan tajam. "Apa kamu pikir aku tidak tahu itu alasan kamu, Arif? Kamu sudah berkali-kali menggunakan alasan itu. Apa kamu pikir aku bodoh? Apa kamu pikir aku tak tahu bahwa kamu sudah menganggapnya lebih penting daripadaku? Kamu lebih memilih memberi dia perhatian, bantuan, dan aku." Aku menatapnya tajam, tidak bisa menahan rasa sakit yang kini merasuki setiap kata yang keluar dari mulutku. "Aku hanya sebuah tempat persinggahan, bukan lagi istri yang kamu cintai. Aku sudah cukup, Arif." Aku bisa melihat Rika yang semula terlihat ingin membela dirinya kini hanya menundukkan kepala. Arif pun terdiam, tidak bisa membela dirinya lagi. Kata-kataku seolah membuatnya kehilangan kata-kata. Amarahku membakar semua pembelaan yang ingin mereka katakan. Aku melihat Arif dan Rika terdiam. Mereka tidak bisa melawan kata-kataku yang begitu tajam. Aku merasa hatiku lega, meskipun rasanya sakit. Setibanya aku di rumah, perasaan masih sangat bercampur aduk. Ada rasa lega, ada juga rasa sakit yang menggerogoti. Aku merasa kosong, tetapi ada juga rasa kelegaan yang sulit dijelaskan. Keputusan yang kuambil tadi di swalayan adalah keputusan yang berat. Namun aku tahu itu yang terbaik untuk diriku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan yang begitu menyakitkan. Arif sudah membuat pilihannya, dan kini aku juga sudah membuat pilihanku. Setelah mengunci pintu, aku berjalan menuju ruang tamu dan mendapati Arif duduk di sana, seakan menunggu dengan gelisah. Wajahnya tampak memucat, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, aku sudah terlalu lelah untuk merasakannya. Aku sudah terlalu banyak mengalah, terlalu banyak memaafkan, dan kini aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Dia melihatku dengan tatapan penuh harap. Namun aku tidak bisa lagi melupakan semuanya begitu saja. "Arini." Suara Arif terdengar gemetar. Aku berhenti sejenak, tidak menghadapinya, mencoba menenangkan diri. "Tolong dengar aku, jangan tinggalkan aku. Semua yang terjadi, itu bukan seperti yang kamu kira," katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku tetap diam, menahan emosiku yang semakin memuncak. "Bukan seperti yang aku kira?" Jawabku dingin, tidak menoleh sedikit pun. "Aku sudah cukup mendengar itu. Arif, kamu sudah banyak berdalih, terlalu banyak alasan yang kamu buat. Sejak kapan kita menjadi begitu asing satu sama lain?"
Langkahku terhenti, dan akhirnya aku berbalik menatapnya. Aku sudah cukup lelah mendengarkan alasanmu, Arif. Kamu terlalu lama membiarkan Rika menjadi prioritas utama, sementara aku hanya menjadi pilihan terakhir. Kamu bahkan tidak peduli bagaimana perasaanku. Kamu membuatku merasa seperti aku bukan siapa-siapa di sini. Arif terdiam, matanya tampak berkaca-kaca. Aku bisa melihat rasa penyesalan yang mendalam di wajahnya, tetapi itu tak membuat perasaanku berubah. Aku minta maaf, Arini. Aku tidak bermaksud seperti ini. Aku hanya kasihan padanya. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi setelah cerai denganku. Dan aku tidak bisa membiarkan dia begitu saja. Aku janji, aku akan berubah. Tolong beri aku kesempatan. Kita bisa mulai lagi, seperti dulu. Aku menatapnya tajam, memandang setiap lekuk wajahnya, mencoba menangkap ketulusan dalam kata-katanya, tetapi semakin dia berbicara, semakin aku merasa bahwa semua ini hanya sebuah permainan. Janji-janji kosong yang telah terlalu sering kudengar. Janji yang tidak pernah ditepati. Kesempatan? Aku berkata dengan nada datar. Kamu tahu apa yang lebih buruk dari kebohongan, Arif? Ini. Semua yang kamu lakukan. Kamu membuatku merasa bodoh. Menunggu janji-janji yang akhirnya hancur begitu saja. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sudah begitu jauh dari aku. Terlalu banyak yang sudah terjadi. Aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan. Dan sekarang, aku sudah lelah. Tidak ada lagi ruang untuk perubahan. Tidak ada lagi ruang untuk kamu. Arif terlihat mencoba mencari kata-kata yang tepat. Namun aku bisa melihat betapa sulitnya baginya untuk meyakinkan diriku kembali. Arini, tolong, aku mohon. Aku tahu aku salah. Dan aku akan berusaha berubah. Aku akan berhenti menafkahi Rika. Aku akan memutuskan semua hubungan dengan dia. Kamu adalah yang terpenting bagiku. Aku janji akan ada perubahan. Katanya dengan suara yang penuh harapan. Aku mendekat, menatapnya dengan penuh ketegasan. Arif, kamu masih tidak mengerti. Semua kata-katamu itu hanya omong kosong bagiku sekarang. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu akan berubah. Bahwa kamu akan memperbaiki semuanya. Tapi kenyataannya, semua itu hanya janji yang hilang begitu saja. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lebih tegas. Aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Arif, aku sudah muak dengan kebohongan, dengan alasan-alasan yang kamu buat. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari kehidupan yang seperti ini. Ini sudah cukup. Arif tampaknya terkejut. Wajahnya memucat. Matanya tak bisa lepas dari tatapanku yang penuh ketegasan. Aku tahu ini sulit baginya, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang hanya membawa penderitaan. Aku sudah cukup kuat untuk mengatakan ini, dan kali ini, aku tidak akan mundur. Arif, aku melanjutkan, dengan suara yang lebih dingin. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini. Aku tidak ingin ada lagi alasan. Tidak ada lagi pembelaan. Aku tidak bisa lagi melanjutkan ini. Aku lelah, dan aku ingin hidup tanpa rasa sakit ini. Suasana di sekitar kami terasa hening. Arif berdiri dengan wajah yang kosong, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Sepertinya dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku sudah mengambil keputusan ini. Aku tahu, dia merasa terluka. Tapi lebih dari itu, aku merasa bebas. Bebas dari segala kebohongan, dari segala pengkhianatan. Aku minta maaf, Arif berbisik dengan suara penuh penyesalan, tetapi itu sudah terlambat. Aku akan pergi. Tanpa kata-kata lagi, Arif berjalan menuju pintu. Aku hanya bisa melihatnya pergi dengan langkah berat. Tetapi aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku sudah cukup menderita. Dan aku tidak akan lagi menoleransi kebohongan yang membuatku hancur. Hari-hari pertama setelah Arif pergi terasa sangat berat. Aku masih merasa ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Dan itu begitu menyesakkan. Rumah yang dulu kami huni bersama, kini terasa sunyi dan hampa.
Setiap sudut mengingatkan aku pada masa-masa ketika segalanya masih tampak baik-baik saja, sebelum kebohongan dan pengkhianatan itu menghancurkan semuanya. Setiap benda, setiap suara, bahkan bau di rumah ini terasa seolah membawa kenangan yang sulit untuk dilupakan. Pada malam-malam pertama setelah Arif pergi, aku sering terjaga di tengah tidur, perasaan cemas dan kesepian menggelayuti hatiku. Aku merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar. Meskipun aku tahu itu adalah langkah yang benar. Semua janji yang pernah kami buat, semua rencana masa depan yang pernah kami impikan bersama, kini hanyalah serpihan-serpihan yang hancur. Aku merasa terluka, dan perasaan itu membuatku hampir menyerah. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Hari demi hari, aku mulai merasa sedikit lebih ringan. Aku mulai menyadari bahwa meskipun aku merasa kehilangan Arif, sebenarnya aku sedang mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku bisa merasakan kekuatan yang perlahan tumbuh dalam diriku, sesuatu yang sebelumnya aku lupakan karena terlarut dalam hubungan yang penuh kebohongan. Aku mulai meluangkan waktu untuk diriku sendiri, melakukan hal-hal yang dulu aku sukai tetapi terlupakan. Aku mulai menyusuri taman di sekitar rumah, menghirup udara segar yang belum pernah aku nikmati sepenuhnya. Aku mulai membaca buku-buku yang dulu selalu ingin aku baca tapi tidak sempat. Aku menyadari betapa banyak hal yang selama ini aku abaikan demi memperjuangkan hubungan yang ternyata tidak bisa bertahan. Malam-malam yang dulunya terasa sepi, kini menjadi waktu untuk aku merawat diri. Aku mulai belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri, untuk menghargai apa yang aku miliki. Tanpa Arif, aku merasa lebih bebas, lebih kuat, meskipun awalnya aku merasa sangat lemah. Aku mulai mengenal diriku lebih dalam, menemukan kembali potensi dan impian-impian yang pernah terkubur oleh kebohongan dan pengkhianatan yang terjadi dalam pernikahan kami. Ada hari-hari ketika aku merasa kesepian, terutama saat aku duduk di meja makan yang dulu kami berdua gunakan untuk makan bersama. Tapi bahkan dalam kesendirian itu, aku merasa ada kedamaian yang mulai mengisi hatiku. Aku sadar bahwa meskipun aku tidak lagi bersama Arif, aku masih bisa berdiri tegak, aku masih bisa melangkah maju. Aku mulai merencanakan masa depan dengan lebih bijaksana, dengan lebih memikirkan apa yang benar-benar aku inginkan. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan, tidak ada lagi tempat untuk kebohongan. Aku tahu hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi aku juga tahu bahwa aku mampu menghadapinya. Aku lebih kuat daripada yang aku kira. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat, aku mulai merenung. Hari-hari yang penuh kesedihan dan air mata perlahan berlalu, dan aku merasa diriku semakin dewasa. Dalam kesendirian ini, aku menemukan kedamaian yang aku cari selama ini. Aku mulai belajar untuk merayakan kebebasan ini, merayakan perjalanan hidup yang baru saja dimulai. Aku tersenyum, bukan karena segalanya telah sempurna, tetapi karena aku mulai merasa percaya diri lagi. Aku mulai kembali menjalani hidup dengan penuh semangat, dengan keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik ada di depan mata. Aku tahu bahwa aku telah mengatasi salah satu ujian terbesar dalam hidupku, dan aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Aku tahu bahwa aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang di sekitarku yang mendukung dan menguatkanku. Dan yang terpenting, aku mulai menyadari bahwa aku adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Aku tidak membutuhkan orang lain untuk merasa lengkap. Aku sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri, dan aku tahu aku akan menemukan kebahagiaan kembali, bahkan jika itu berarti harus melakukannya tanpa Arif. Mungkin pada akhirnya, aku akan menemukan cinta lagi. Mungkin juga aku akan memilih untuk lebih fokus pada diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Yang jelas, aku tidak akan lagi membiarkan diriku terperangkap dalam hubungan yang merusak. Aku telah belajar banyak dari pengalaman ini, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah lagi mengabaikan kebahagiaanku demi orang lain.